Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Riansyah, Tasya Kamila, dan Ihsan Fauzi Wahyudi ingin membahas materi yang akan disampaikan kali ini, yaitu pemikiran kalam gerakan Wahabi dan gerakan Ahmadiyah. Gerakan Wahabi dimulai dari sejarah lahirnya aliran Wahabi. Aliran Wahabiyah ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi 1115 sampai 1206 Hijriah, 1703 sampai 1792 Masehi. Ia wafat di usia yang sangat tua dengan umur 91 tahun. Ia belajar ilmu agama dasar bermazhab Hanbali dari ayahnya yang juga seorang qadhi. Pengetahuan agamanya kurang memadai karena dia belajar ilmu agama hanya dari segelintir guru, termasuk ayahnya yang sangat minim dan terputus-putus. Sebelum bersongkokol dengan keluarga Saud dan Inggris untuk memberontak dari kekhalifahan Turki Utsmani, dia layaknya ustazah kampung yang tidak menonjol, biasa-biasa saja dan bahkan tidak diperhitungkan. Selain itu, dia gemar membaca berita dan kisah-kisah para pengaku kenabian. Sejak masa studinya yang sangat singkat itu, telah tampak darinya gelagat penyimpangan yang besar. Nama yang dipakai oleh golongan Wahabiyah sendiri ialah golongan Muwahhidin atau Unitarians, dan metodenya mengakui jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap dirinya golongan Ahlus Sunnah yang mengikuti pikiran-pikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Wahabisme atau ajaran Wahabi muncul pada pertengahan abad 18 di Dur'iyah, sebuah dusun terpencil di Jazirah Arab, di daerah Najd. Ibnu Abdul Wahab adalah seorang mubalik yang fanatik dan telah menikahi lebih dari 20 wanita atau tidak lebih dari 4 pada waktu bersamaan dan mempunyai 18 orang anak. Dimulai sebagai gerakan revivalis di wilayah terpencil nan gersang di Najd. Doktrin-doktrin aliran Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab telah membuat ajaran baru yang diajarkan kepada pengikutnya. Dasar ajarannya ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya dan meyakini bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas arsy. Para ulama salaf bersepakat bahwa barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Sebagaimana hal ini ditulis oleh Imam Al-Muhaddits At-Tahawi 227-321 Hijriah dalam kitab akidahnya yang terkenal dengan nama Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Teks pertanyaannya adalah, barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir. Secara umum, tujuan gerakan Wahabi adalah mengikis habis segala bentuk takhayul, bid'ah, khurafat, dan bentuk-bentuk penyimpangan pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam yang dinilainya telah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ada beberapa yang didoktrinkan atau diajarkan dalam praktik gerakan ini, yaitu sebagai berikut. 1. Semua objek peribadatan selain Allah adalah palsu dan siapa saja yang melakukannya harus menerima hukuman mati atau dibunuh. Yang kedua, orang yang berusaha memperoleh kasih Tuhannya dengan cara mengunjungi kuburan orang-orang suci bukanlah orang yang bertauhid, tetapi termasuk orang musyrik. Yang tiga, bertawasul kepada Nabi dan orang soleh dalam berdoa kepada Allah termasuk perbuatan syirik. Penentang awal. Orang pertama yang menentang Muhammad bin Abdul Wahab adalah ayahnya sendiri, yaitu Abdul Wahab, dan saudaranya Salman bin Abdul Wahab, yang adalah seorang cendekiawan dan qadhi terkemuka. Saudara laki-laki Ibnu Abd al-Wahab menulis sebuah buku untuk menolak ajaran baru saudaranya yang disebut kata akhir dari Al-Quran, hadis, dan ucapan cendekiawan tentang aliran Ibnu Abd al-Wahab, juga dikenal sebagai Al-Sawa'iq al-Ilahiyah fi Madhab al-Wahabiyah atau halilintar ilahi mengenai aliran Wahabi. Tentang Syiah. Pada tahun 1801 dan 1802, golongan Wahabi Saudi di bawah Abdul Aziz bin Muhammad menyerang dan merebut kota suci Syiah Karbala dan Najaf di Irak dan menghancurkan makam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abu Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Pada
pada tahun 1803 dan 1804, orang-orang Saudi merebut Makkah dan Madinah dan menghancurkan berbagai makam Ahlul Bait dan para sahabat, monumen kuno, situs, dan runtuhan Islam. Menurut Wahabi, mereka menghapus dari apa yang mereka pandang sebagai sumber atau gerbang menuju perbuatan syirik seperti makam Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1908, orang Saudi membuldozer dan menuangkan bensin ke makam Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW. Hal ini menuai kemarahan di seluruh dunia Islam. B. Tentang Sunni. Wahabisme telah dikritik keras oleh banyak kalangan muslim Sunni arus utama dan terus dikecam oleh banyak cendekiawan Sunni terkemuka tradisional karena dianggap bid'ah, sesat, dan mendorong tindakan kekerasan. Dalam Islam Sunni, di antara organisasi Sunni tradisional dunia yang menentang ideologi Wahabi adalah Al-Azhar di Kairo. Anggota fakultasnya yang secara konsisten mencela Wahabisme dengan istilah seperti ajaran setan. Salafi Wahabi di Indonesia. Paham Wahabi masuk pertama kali Indonesia pada awal abad ke-19. Hubungan antara ajaran kaum Wahabi dengan orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat dimulai melalui kepulangan 3 orang haji, Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang baru pulang ibadah haji pada 1803. Perjalanan haji mereka bersama dengan dikuasainya Makkah oleh kaum Wahabi. Pengaruh itu terlihat dari penentangan terhadap praktik yang dianggap bid'ah, penggunaan tembakau baik untuk sirih, pinang atau merokok, dan pemakaian baju sutra. Mereka usahakan pula untuk menyebarkan ajaran ini secara paksa di wilayah Minangkabau, seperti kemudian tercatat dalam sejarah. Ketiga haji itu dan sosok Tuanku Nan Renceh didukung kaum Paderi memaklumkan jihad melawan kaum muslim lain yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran mereka. Lawan mereka terutama adalah golongan adat, yakni kaum bangsawan Minang yang masih menjalankan praktik-praktik yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Akibatnya, perang saudara yang disebut Perang Paderi pecah di tengah masyarakat Minangkabau. Atas campur tangan pemerintah kolonial Belanda, Perang Paderi itu berakhir pada penghujung 1830-an. Dalam kaitannya terhadap penentangan terhadap takhayul, Soekarno disebutkan pernah memuji gerakan ini. Dalam salah satu tulisannya, Presiden Soekarno menyatakan pandangannya terhadap Wahabisme. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kotoran 1001 tahajul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahajul dan bid'ah itu, segala barang sesuatu yang membawa kemusyrikan. A. Gerakan Ahmadiyah. Sejarah munculnya Ahmadiyah. Di sebuah desa bernama Qadian di daerah Punjab, India, lahir seorang anak laki-laki bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Terlahir dari seorang ayah yang bernama Hadrat Mirza Ghulam Murtaza dan seorang ibu yang bernama Chira'ah Bibi. Keluarga Hadrat Mirza Ghulam Ahmad masih keturunan Mughal dari Haji Barlas yang juga paman dari Tughlaq Timur. Pada abad 10 Hijriah atau abad 16 Masehi, keturunan yang bernama Mirza Hadi Beg bersama 200 pengikutnya mendirikan perkampungan yang disebut Islampur. Sejak awal kehidupannya, Hadrat Ghulam Ahmad sudah amat tertarik dan khidmat agama Islam, menjalankan perjalanan Al-Quran dan kitab-kitab berbahasa Persia dari Fazal Ilahi dan pelajaran mantik dari Gul Ali Shah. Ia sering bertemu dengan individual Kristiani, Hindu, ataupun Sikh dalam perdebatan publik, serta menulis dan bicara tentang mereka. Dalam perjalanan hidup, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad telah menuangkan gagasannya dalam buku sebanyak 86 buah. Bahkan sehari sebelum meninggalnya pada 20 Mei 1908 masih sempat menyerahkan draft tulisannya kepada penerbit. Sehingga kepergian Hadrat Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya meninggalkan istri dan anak yang teramat dicintainya, tetapi
tetapi yang lebih mengagumkan dan telah meninggalkan buah karya bagi halangan Ahmadi boleh berbangga. Hal ini menjadikan lingkungan keagamaan menjadi tertarik kepadanya dan ia dikenal baik oleh para pimpinan komunitas. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad memulai menerima wahyu ilahi sejak usia muda dan dengan berjalannya waktu maka pengalaman perwahyuannya berlipat-lipat secara progresif. Setiap waktu yang diterimanya kemudian terpenuhi pada saatnya, sebagian di antaranya berkaitan dengan masa depan masih menunggu pemenuhannya. Dakwahnya menyatakan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud dilakukan pada akhir tahun 1890 dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Pernyataannya seperti juga halnya para pembaharu ilahi lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW langsung mendapat tantangan luas. Sebelum menyatakan dirinya sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad melalui wahyu bahwa aku akan membawa pesanmu sampai ke ujung dunia. Mirza Ghulam Ahmad. B. Ajaran Ahmadiyah. Ajaran Ahmadiyah yang sangat penting ada 3 hal. Pertama, masalah wahyu. Kedua, masalah jihad. Dan ketiga, masalah nubuwah dan nabi akhir zaman. Ketiga ajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Wahyu. Munculnya faham Ahmadiyah tidak saja memicu pertentangan dan perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan mereka atau pengikut Ahmadiyah sendiri. Menurut faham aliran ini, wahyu Tuhan tidak terputus sesudah Rasulullah SAW wafat. Dan wahyu yang terhenti adalah wahyu tasri'i atau wahyu syariat. Hal ini mengacu pada ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 2. Artinya, dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya pada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Pengikut sekte Lahore membagi cara-cara Tuhan menyampaikan firman-Nya sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Cara-cara itu sebagai berikut. Pertama, wahyu, yaitu isyarat cepat yang merupakan petunjuk Tuhan yang masuk ke hati seseorang, seperti petunjuk yang diterima oleh ibu Nabi Musa agar menghanyutkan perahunya di sungai Nil. Demikian juga seperti wahyu yang diterima oleh kaum Hawari atau murid-murid Nabi Isa atau oleh kaum laki-laki lain. Kedua, dari belakang hijab atau tirai yang meliputi pertama dengan ru'yah solihah atau mimpi baik. Wahyu ini menurut pahamnya diterima seseorang dalam keadaan setengah sadar, sebagaimana dialami oleh Rasulullah sewaktu Mi'raj. Kedua, dengan khasyaf seperti petunjuk Tuhan yang dialami oleh Maryam atau ibu Nabi Isa sewaktu berdialog dengan malaikat Jibril. Dan ketiga, dengan jalan ilham. Ketiga, mengutus Jibril. Wahyu yang disampaikan oleh Jibril ini dengan wahyu nubuwah atau wahyu kenabian. Wahyu jenis inilah yang telah terhenti, sedangkan jenis wahyu yang lain tetap berlangsung sampai kapan saja. B. Jihad. Dalam ajaran Islam, dikenal istilah jihad yang terdiri dari jihad asghar atau jihad kecil, yaitu jihad berperang melawan musuh, dan jihad akbar atau jihad paling besar, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Terhadap pembagian tersebut, ajaran Ahmadiyah menambahkan satu lagi dengan istilah jihadul kabir atau jihad besar, seperti tablik dan dakwah. Jihad besar dan paling besar terus berjalan sepanjang masa, sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlakunya secara insidentil. Jihad berperang melawan musuh dengan mengangkat senjata. Menurut ajaran Ahmadiyah, hal itu sudah tidak relevan lagi. Untuk saat ini, jika umat Islam hendak berjihad, cukuplah dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui karya-karya tulis yang dituangkan dalam media-media yang sudah tersedia saat ini. Menurut ajaran Ahmadiyah, umat Islam mencontoh mengisi dakwah yang disampaikan oleh Isa alaihissalam, yaitu dakwah yang cita damai tanpa melakukan kekerasan dan perlawanan.
C. Masalah nubuwah. Sebenarnya, ada dua kelompok Ahmadiyah yang berbeda penafsiran tentang klaim Mirza Ghulam Ahmad. Cabang Qadian, pendiri mereka adalah seorang nabi. Sementara, cabang Lahore mengklaim bahwa ia hanyalah seorang pembaharu atau mujaddid. Sekte Lahore dan sekte Qadiani, bagi Ahmadiyah, masalah kenabian ini ada dua versi. Yang pertama, diistilahkan sebagai nubuwah tasri'iyah atau kenabian yang membawa syariat. Dan kedua adalah nubuwah ghair tasri'iyah atau kenabian tanpa membawa syariat. Selanjutnya, dijelaskan bahwa kenabian versi kedua ini meliputi nubuwah mustaqillah atau kenabian mandiri dan nubuwah ghair mustaqillah atau kenabian yang tidak mandiri. Para nabi yang mandiri adalah sebuah nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana mereka tidak perlu mengikuti syariat nabi sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan nabi ghair mustaqillah atau tidak mandiri, yaitu nabi yang mengikuti syariat nabi sebelumnya, seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. C. Golongan-golongan Ahmadiyah. 1. Ahmadiyah Qadian. Golongan ini berkeyakinan bahwa kenabian tetap terbuka sesudah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tidak hanya berpandangan Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, tetapi juga sebagai nabi dan rasul yang seluruh ajarannya harus dipatuhi dan ditaati. Munculnya Ahmadiyah Qadian menurut Maulana Muhammad Ali karena yang terpilih sebagai Khalifah 2 tahun 1914 dan pengganti Maulvi Hakim Nuruddin adalah Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. 2. Ahmadiyah Lahore. Golongan ini berkeyakinan bahwa pintu kenabian setelah Nabi Muhammad telah tertutup. Dengan demikian, Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, melainkan seorang mujaddid. Selain sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi, menurut salah seorang pengikut Ahmadiyah Qadian, munculnya Ahmadiyah Lahore dikarenakan kegagalan Maulana Muhammad Ali dalam mencapai ambisinya untuk memisahkan diri dan membentuk golongan baru yang berpusat di Lahore.